maaf ganggu bentar ya. Aku Nabila Najwa, lagi pengen ngobrol-ngobrol santai soal budaya nongkrong di angkringan Gareng. Soalnya tempatnya kok kayaknya seru banget, rame terus. Aku penasaran nih, kenapa banyak orang suka nongkrong di sini. Boleh ya Kak ngobrol sebentar? Gak formal kok, santai aja kayak lagi cerita ke teman. Langsung aja ya Kak ke pertanyaan pertama. Budaya nongkrong anak muda ini biasanya terjadi di mana sih lokasi angkringannya ini? Untuk lokasi tempatnya juga banyak sih aslinya untuk nongkrong. Tapi biasanya kalau saya ada di Suronegara, di depan POM Suronegara itu ada satu. Yang lainnya banyak, tapi saya seringnya di sini karena murah dan enak juga sih. Kira-kira nama tempat tongkrongannya itu apa ya Kak? Untuk tempat tongkrongannya namanya itu Angkringan Gareng. Lanjut pertanyaan kedua ya Kak. Seberapa sering kakak nongkrong di angkringan ini? Kalau untuk seringnya saya juga kadang-kadang nggak terlalu sering juga. Misalnya ya seminggu sekali atau enggak seminggu 2 kali untuk refreshing juga biar nggak stres aja sih. Oh, lanjut ya Kak ke pertanyaan ketiga. Mengapa kakak memilih nongkrong di angkringan ini dibanding tempat lain? Karena tempatnya enak, terus murah aja. Ya budget pelajar lah. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Apa biasanya yang kakak lakukan saat nongkrong di sini? Ya kalau nongkrong ya seperti biasa, cuma duduk terus sama temen ya cerita-cerita. Udah itu doang sih. Asik banget ya Kak kelihatannya. Lanjut ya ke pertanyaan kelima. Biasanya sama siapa sih Kak kalau kakak datang ke sini tuh? Ya kalau nongkrong bareng teman-teman sebaya, ya ada kakak kelas juga biasanya. Nah, biasanya kakak tuh kalau lagi kesini ngobrolin apa sih? Kalau enggak, biasanya kakak tuh sering nggak ngobrol sama orang yang kakak baru kenal, atau misal tiba-tiba ada yang nyapa kakak gitu. Biasanya kakak gimana tanggapannya? Kalau untuk ngobrol bareng teman ya cuma ngobrol sekedar ngobrol biasa masa depan tentang gitu. Kalau ada teman baru atau gimana ya kita ngajak ngobrol juga biar mempunyai relasi juga. Lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, suasana angkringan ini mendukung untuk ngobrol santai. Kenapa? Ya karena tempatnya itu ya yang pertama nyaman, yang kedua budgetnya juga sedikit untuk kita berlama-lama di sini juga. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah kakak merasa lebih bebas atau nyaman di lingkungan angkringan ini? Kalau untuk bebasnya sih iya, tergantung juga. Kalau misalnya rame kita juga agak terkekang juga sih. Oh, lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Adakah kebersamaan di angkringan ini? Ya ada, kalau misalnya ada teman. Kalau sendirian juga namanya juga bukan kebersamaan. Oh iya benar juga ya Kak. Lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara orang di angkringan ini menunjukkan keakraban? Ya seperti kita cerita, terus ngobrol-ngobrol biasa, santai, duduk-duduk, minum kopi, ya seperti itu. Lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Menu apa yang sering kakak pesan di sini? Atau menu favorit intinya di sini? Untuk menu favorit saya itu nggak ada sih sebenarnya. Cuma kalau seringnya paling ya kopi, kalau nggak es gudeg gitu, kalau nggak ya cuma makanan-makanan ringan biasa. Lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya. Apakah alasan kakak datang karena menunya enak atau hal lain? Ya itu juga bisa jadi sih, karena juga enak juga. Oh iya. Lanjut ya Kak. Apakah kakak pernah datang tanpa memesan makanan atau minuman? Kalau itu sih belum ya, karena kita di sini juga untuk ngobrol-ngobrol pasti akan lama juga. Lanjut ya Kak. Apa arti nongkrong di angkringan menurut kakak secara pribadi? Kalau nongkrong menurut saya itu ya kita berbagi cerita, nongkrong duduk bersama sama teman-teman, mengobrol-ngobrol nyantai gitu. Itu sih. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut kakak apa perbedaan budaya nongkrong di kafe dan di angkringan seperti ini? Kalau perbedaannya mungkin kalau di kafe itu suasananya lebih tenang, atau enggak ya tempatnya itu kan biasanya bagus, terus harganya itu agak-agak mahal. Kalau di sini itu
tepatnya enjoy, bisa tertawa bersama teman-teman, terus juga harganya itu ramah lah di kantong untuk belajar. Nah, selanjutnya, apakah angkringan ini tuh tempat kakak untuk healing, bersantai-santai atau melepas penat? Itu enggak ya, Kak? Kalau untuk healing aslinya tuh ada banyak ya kegiatan healing. Ini juga termasuk salah satunya kalau buat saya juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Apakah kakak pernah membahas hal serius nih di angkringan seperti ini? Soalnya kan tempatnya kan terbuka ya, Kak. Jadi kayak kakak siapa tahu ngomongin hal-hal yang serius atau rahasia. Itu pernah nggak, Kak? Kalau untuk saya pribadi sih beberapa sempat, tapi lihat kondisi dulu. Kalau misalnya rame itu kita tidak membahas hal-hal yang terlalu serius gitu. Oh, seperti itu ya, Kak. Lanjut ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, apakah budaya nongkrong di angkringan yang dulu dan sekarang itu berbeda atau tidak? Kalau dulu sih saya juga kurang tahu ya. Kalau sekarang ya seperti biasa sih, karena saya juga baru-baru ini nongkrongnya, nggak dulu-dulu itu jarang nongkrong. Lanjut ya, Kak, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana manfaat angkringan untuk hubungan sosial anak muda zaman sekarang? Untuk hubungannya itu tergantung orangnya juga. Kalau untuk saya sih sangat penting ya, karena untuk mengungkapkan cerita-cerita gitu ke teman-teman, untuk refreshing, untuk healing juga. Karena kalau misalnya di rumah aja sih pusing lah, stres, nggak bisa nongkrong sama teman-teman gitu. Iya sih, Kak, bener juga ya, Kak. Terima kasih ya, Kak, udah meluangkan waktunya untuk aku ajak ngobrol-ngobrol mengenai angkringan Gareng ini. Terima kasih banyak ya, Kak, sekali lagi. Ya, terima kasih juga. Maaf ganggu waktunya sebentar ya. Aku Nabila Nashwa, lagi pengen ngobrol-ngobrol santai nih soal budaya nongkrong di angkringan Gareng. Soalnya tempatnya ini kayaknya seru banget, rame terus. Aku penasaran nih, kenapa banyak orang suka nongkrong di sini. Boleh ya ngobrol sebentar? Nggak formal kok, santai aja kayak lagi cerita ke temen. Langsung aja ke pertanyaannya ya, Kak. Biasanya kan budaya nongkrong ini kan di angkringan nih, Kak. Nah, kakak itu biasanya suka ngangkring di mana aja sih? Biasanya aku sih paling sering di Gareng ya, tapi biasanya ada yang di Baledono juga atau enggak yang di dekat SMA 7. Seberapa sering sih kakak nongkrong di angkringan? Aku biasanya paling sering seminggu bisa sampai 2 kali sih waktu libur sekolah. Oh, aku libur sekolah aja nih, Kak. Ya, Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Mengapa kakak lebih memilih nongkrong di angkringan ini dibanding tempat lain? karena kalau di angkringan tuh biasanya tuh murah dan banyak makanannya. Oh, worth it juga ya, Kak? Iya, worth it banget buat pelajar. Iya, murah kan ya, Kak? Soalnya Iya, kalau di kafe-kafe gitu kan soalnya kan kayak bukan budget pelajar gitu ya, Kak? bener. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Apa yang biasanya kakak lakukan saat nongkrong di sini? Makan, terus ngobrol-ngobrol sama temen. Oh, lanjut ya, Kak. Biasanya dengan siapa kakak datang ke sini? Kadang sama temen-temen, kadang sama saudara, pernah sama keluarga juga. Asik banget ya, Kak, kelihatannya. Iya dong. Lanjut ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Sejak kapan kakak mulai sering nongkrong di angkringan? Aku mulai nongkrong di angkringan tuh kayak mulai dari kelas 10 sih, waktu masuk SMA. Oh, terus sekarang kakaknya kelas berapa? Sekarang aku kelas 2. Oh, lanjut ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Apa kakak sering ngobrol dengan orang yang baru kakak kenal di sini? Jarang sih, Kak, tergantung kalau ada yang ngajakin ngobrol ya aku ngobrol, kalau nggak ada ya ngobrolnya sama temen. Oh, iya juga ya, Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Menurut kakak, suasana di angkringan ini tuh mendukung nggak sih untuk buat ngobrol santai? Kira-kira kenapa ya? Mendukung sih, Kak, karena kan emang angkringan tuh kan tempatnya buat nongkrong-nongkrong santai ya, jadi obrolannya pasti juga santai. Bener banget nih, Kak, bener-bener. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Apa ada kebersamaan di angkringan ini? Ada sih tentunya waktu sama teman-teman atau nggak sama saudara-saudara. Iya, benar. Lanjut ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara orang di angkringan menunjukkan keakraban menurut kakak?
Dengan saling nyapa sih, biasanya kalau sesama ada yang kenal itu nanti mereka saling tegur sapa. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya kak. Menurut kakak, menu apa yang menurut kakak itu favorit di sini? Sate usus atau yang bakar-bakarannya gitu. Karena emang khasnya angkringan kan. Oh iya, enak ya kak. Iya, sama nasi kucing. Oh iya, benar-benar. Lanjut ya kak. Apakah kakak pernah datang tanpa memesan menu apapun? Belum pernah dong. Oke, lanjut ya kak. Menurut kakak, apa arti nongkrong di angkringan secara pribadi? Nongkrong itu kayak melepas penat ya, main sama teman-teman, ngobrol-ngobrol tanpa mikirin hal yang serius gitu. Bener banget. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya kak. Menurut kakak, apa perbedaan budaya nongkrong di kafe dan di angkringan seperti ini? Pertama, beda tempat sama peraturan. Karena kalau di kafe itu pasti ada peraturan khusus untuk beberapa kafe ya. Itu pasti kayak ada SOP-nya masing-masing setiap kafe. Kalau angkringan kebanyakan kayak bebas gitu ya. Bener banget. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Apakah kakak pernah membahas hal serius di angkringan seperti ini? Jarang dan kayaknya nggak pernah sih, karena emang ini tempatnya terbuka dan mungkin bisa banyak orang yang denger ya. Jadi jarang sih kalau bahas yang serius gitu. Iya benar-benar. Lanjut ya kak ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, apakah budaya nongkrong di angkringan yang dulu dan sekarang itu berbeda? Saya kurang tahu sih, karena dulu saya jarang nongkrong di angkringan, tapi mungkin pasti beda ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa ada sesuatu yang ingin kakak ubah dari angkringan ini? Enggak ada. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Bagaimana manfaat angkringan untuk hubungan sosial anak muda zaman sekarang? Menurutku bisa menambah relasi ya, atau bisa kayak tempat bertemu teman-teman yang jarang ketemu terus nggak sengaja ketemu di sini gitu. Benar banget tuh kak. Dan ini udah termasuk pertanyaan terakhir ya kak. Terima kasih banyak udah mau ngeluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama aku sebentar, dan pokoknya terima kasih banyak ya kakak. Oke, sama-sama kak.